Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. kami puja, Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, nyata sempurna. Kami puja, Engkau Raja mulia, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang kudus, di tahta suci-Mu, suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, nyata sempurna. Kami puja, Engkau Raja mulia, dimuliakan, ditinggikan,
Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus Di sini berkaryalah. Berkaryalah Dengan kuasa-Mu. Jamalah kami. Jamalah kami. Jamalah setiap hati. Ubah kami jadi ubahlah kami Bapa. Ubahlah Kami Bapa. Bantulah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa. Kami Bapa. Bantulah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Dengan kuasa. Berkaryalah Roh Kudus. Roh Kudus di sini. Berkaryalah. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah. Jamalah setiap hati. Ubah kami jadi ubahlah kami Bapa. Bantulah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa. Bantulah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Puji Tuhan. Baiklah, dengan pujian bergirang, tolong sekalian ya, bagi jemaat Tuhan yang lebih dulu datang, supaya mengisi tempat-tempat yang kosong di depannya. Supaya saudara-saudara kita nanti yang belakangan gampang mengambil tempat. Dengan sukacita rasakan nikmatnya, rasakan kasihnya. Haleluya. Rasakan nikmatnya, rasakan kasihnya, hidup di dalam Yesus. Kalau pencobaan, banyaknya tantangan, itulah ujian. Teguhkan imanmu, tegarkan jiwa, bersandar pada Yesus. Walau sekalipun dalam apapun, Yesus kan penolong. Rasakan nikmatnya, rasakan kasihnya, hidup di dalam Yesus. Walau pencobaan, banyaknya tantangan, itulah ujian. Teguhkan imanmu, tegarkan jiwa, bersandar pada. Walau sekalipun dalam apapun, Yesus kan menolong. Sungguh bangga hatiku Bapakku, punya Allah seperti. Sungguh bangga hatiku memuji nama-Mu selama hidup. Sungguh bangga hatiku, Yesus punya
seperti Engkau. Sungguh bangga hatiku memuji nama-Mu selama hidupku. Rasakan nikmatnya, rasakan kasih-Nya. Hidup di dalam Yesus walau pencobaan, banyaknya tantangan, itulah pujianmu. Teguhkan imanmu, tegarkan jiwa, bersandar padanya. Walau sekalipun dalam abadku, Yesuslah penolong. Sungguh bangga hatiku, sungguh bangga hatiku memuji nama-Mu selama hidup. Sungguh bangga hatiku, Yesus punya Tuhan. Sungguh bangga memuji nama-Mu selama hidupku. Kita tambahkan lagi pujian sukacita. Puji, puji Yesus. Puji Dia, haleluya. Yang menyembuhkan kita, yang menyembuhkan, Dia yang membebaskan kita, berarti Dia yang menguatkan kita, kan kita. Puji Tuhan, Yesuslah kekuatan kita, kekuatan Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Biar gunung-gunung beranjak, gunung-gunung beranjak, angin topan datang menderu, kuasanya membangkitkan kita selamat. Puji-puji Yesus, puji Yesus, puji Yesus, puji Yesus, puji Yesus, puji Dia, Dia yang menyembuhkan kita, yang menyembuhkan kita, Dia yang melepaskan kita, Dia yang menguatkan kita. Haleluya, Yesuslah kekuatan kita, kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Biar gunung-gunung beranjak, gunung-gunung beranjak, angin topan datang menderu, kuasanya membangkitkan kita selamanya. Puji Tuhan. Baiklah, kita kembali naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau
Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan, Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya karena salibmu. karena salibmu. Ku hidup karena salibmu. Ku menang, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salibmu, karena salibmu. Ku hidup karena salibmu. karena salibmu. Ku menang, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah segala, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasamu sanggup menyembuhkan. jiwaku pun berserah, jiwaku Berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya karena salibmu, karena salibmu. Ku hidup karena salibmu. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat karena salibmu, karena salibmu. Ku hidup karena salibmu. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Puji Tuhan. Pujian penyembahan Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup
hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih, Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan, ya Allah. Ku tinggikan, namamu selalu. Tiada lutut tak berkata menyembah Yesus. Menyembah Yesus, Tuhan Raja, ku sembahkan, ya Allah. Ku tinggikan, namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Kaulah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembahkan, ya Allah. Ku tinggikan, namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembahkan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Engkaulah Yesus, Kaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Puji Tuhan. Baiklah kekasih dalam nama Tuhan, karena sudah tiba waktunya kita akan segera memulai ibadah kita. Saya akan bacakan tertib ibadah kita hari ini. Nanti untuk menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita ke dalam tangan kuasa Tuhan, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Guru Partupuan Sinaga, dan dua firman Tuhan oleh Bapak Guru Johnson Effendi Marbun, dan firman Tuhan disampaikan Bapak Pendeta kita Belpri Sitanggang. Baiklah kekasih dalam nama Tuhan, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita tetap hormati hadirat Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan mengucapkan doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita naikkan pujian penyembahan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Di akhir pujian kita undang Bapak Guru Partupuan akan menyerahkan semua rangkaian ibadah ini di dalam doa. Yesusku, penyelamatku. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
menghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti berdebar. Nyanyi dan bersoraklah, baginya pujian, hormat, kuasa bagi dan gunung tunduk, gunung tunduk, laut bergerak, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Mari kita angkat tangan kita, haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih, menghibur, pelindung, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas, tak berhenti berdebar, menyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah, bagikan pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, gunung tunduk, laut bergerak, mendengar namamu, bersuka, bersuka akan Tuhan, selamanya ku kasih. Engkau Tuhan, tiada janji bagi yang ada padamu. Terpuji termulialah namamu Bapa, Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan buat segala keagungan-Mu, buat kasih-Mu, penyertaan-Mu serta berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau yang menuntun kami Bapa, hingga pada saat ini secara khusus Tuhan Kau berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu. Karena itu Bapa, dengan segenap hati kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin bermazmur bagi-Mu Bapa lewat ibadah kami. Karena itu Bapa yang baik, anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pemusik dan singer Kau pakai, Engkau pergunakan mereka Tuhan dengan pengurapan dari sorga. Engkau satukan hati mereka sehingga mereka mempersembahkan segala sesuatu lewat pujian kami untuk keagungan-Mu. Demikian hamba-Mu Bapak Guru kami MC Tinja yang memimpin kami dalam pujian. Kiranya urapan-Mu dari sorga boleh melimpah,
bagi hamba-Mu. Dengan demikian Bapa, kami boleh dibawa bersukacita, berglori, memuji, memuliakan Engkau. Bapa yang baik, jamah setiap hati kami, sehingga dengan hati yang takut dan gentar, dengan hati yang fokus kepadamu ya Bapa, untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Hari ini kami datang mengagungkan nama-Mu. Jangan ada seorang pun dari antara kami yang datang tetapi tidak dengan kesungguhan hati, tetapi biarlah roh Tuhan menguasai setiap hati kami, sehingga kami benar-benar fokuskan perhatian kami, segenap hidup kami. Perkara-perkara surga yang luar biasa itulah yang selalu bekerja dalam setiap hati kami. Seluruh fasilitas yang kami pakai dalam mendukung kami beribadah Tuhan, jamah, fungsikan dengan baik, sehingga ibadah kami sungguh dapat terlaksana dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat yang mencoba mengganggu kami dalam beribadah, semuanya kami halau, kami tolak dari tempat ini. Tidak ada kekuatan lain yang dapat mengganggu kami, tetapi roh Tuhan dengan leluasa memimpin ibadah kami, sehingga sungguh sampai selesainya ibadah ini benar-benar dalam pimpinan Roh Kudus. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Kami agungkan nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan. Dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan tepuk tangan, kita permuliakan Tuhan dengan pujian kita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Tinggi oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada yang mustahil, oh tiada yang mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia, tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil. Allah ditinggikan, haleluya. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Tuhan Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Tuhan Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Tinggi puji Tuhan. Benarlah Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan di dalam setiap puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita tambahkan satu lagi pujian, Allah yang kita sembah. Haleluya. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Malaikat tunduk diri, serta bumi puji. Allah yang maha, Allah yang
yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Malaikat tunduk diri, surga pun dipuji. Allah yang maha, Allah pun luar biasa. Haleluya, biasa. Allah pun luar biasa dalam segala. Allah pun luar biasa, biasa. Allah pun luar biasa, Allah pun luar biasa, biasa dalam segala berkah. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, amin, amin. Allah kita heran dan besar, heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran. Allah kita heran. Puji Tuhan. Baiklah kekasih dalam nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Pak Pendeta kita Bel Pristanggang. Namun sebelumnya kita berdoa, mendoakan hamba Tuhan supaya benar-benar Tuhan yang berangkatkan dan Tuhan pakai pergunakan menjadi alat kemuliaannya hari ini untuk memberkati kita. Dan sambil kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kita berikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Sebagaimana biasanya kita akan puji Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Di akhir pujian kita nanti kita akan berdoa yang akan dipimpin Bapak Guru Johnson Effendi Marbun. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan kita
Ulurkan tangan kita, haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah, dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan, hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, berubah dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan, hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sembah, puji muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami umat percaya-Mu, kami hamba-hamba-Mu yang pada hari ini bersekutu di dalam memuji memuliakan Engkau Bapa. Beribadah dalam hati yang penuh kerinduan, supaya nama Kristus dipermuliakan di dalam seluruh hidup kami. Karena kami ada sampai hari ini, semuanya itu adalah kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, tetapi anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti kepada kami semua umat-Mu yang menaruh percaya dan penuh pengharapan kepada Kristus Yesus. Hari-hari yang kami lalui indah dalam tuntunan Tuhan. Perbuatan kasih, keajaiban dan kemuliaan-Mu nyata di dalam kami Bapa. Sehingga kami penuh sukacita untuk datang kepada Tuhan, mempersembahkan syukur, puji-pujian dan korban yang kami bawa ke mezbah Tuhan. Tubuh jiwa roh kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Hati yang rindu selalu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk Kau perbuat di dalam pembentukan hidup kami Bapa, menjadi umat yang sungguh berkenan kepada Kristus Yesus Tuhan. Kami telah datang kepadamu Bapa dengan puji-pujian, nyanyian syukur, sukacita, bertepuk tangan mengagungkan Tuhan. Itulah perintah-Mu kepada kami yang kami mengerti lewat firman-Mu. Kami harus memuliakan Tuhan lewat tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Sebab Engkau bertahta di atas pujian orang-orang percaya-Mu. Sehingga kami yakin sepenuhnya Tuhan, Engkaulah yang ditinggikan di dalam segalanya yang kami persembahkan lewat pujian kami. Demikian pun korban bakaran yang kami bawa ke rumah Tuhan sebagai dasar bagi kami pengakuan percaya kepada Tuhan, bahwa datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa, tetapi dengan mempersembahkan korban bakaran sebagai syukur dan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Tolong sempurnakan Bapa. Semuanya itu kami bawa kepadamu dari hati yang luhur dan kerinduan, supaya berkenan di pemandangan Tuhan, naik ke sorga di hadapan-Mu. Sebab itulah yang menjamin kami akan diingat Tuhan, kami akan dibawa dan dituntun oleh-Mu Bapa kepada segala maksud dan rancangan-Mu.
Bila hari ini firman-Mu akan Kau beri kepada kami, seperti yang kami telah nyanyikan lewat pujian kami, Bapa, firman-Mu tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya terbukti, keajaibannya nyata. Dan kami pun akan menerima apa yang Kau persiapkan, apa yang Kau berikan kepada kami lewat hamba-Mu. Yang hari ini Bapak Pendeta Belfry Sitangga akan menyampaikan suara Tuhan. Kami bersama-sama membuka hati dan kami siap untuk dibentuk, dididik, dan dijadikan menjadi pelaku yang setia. Bukan hanya pendengar saja, tetapi kami akan lakukan seperti yang Tuhan maksud. Dengan demikian Tuhan, dunia akan mengerti dan tahu bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat yang membawa manusia itu boleh mampu dan sampai ke hadirat Bapa di sorga, di dalam kerajaan-Mu yang kekal selama-lamanya, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Engkau Tuhan. Kami terima firman-Mu. Dan lanjutan ibadah ini sampai berakhirnya, kami serahkan dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, kekasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada permohonan doa di sini. Saya akan bacakan. Bandar Lampung, 15 Desember 2024, hal permohonan doa. Haleluya. Kami memohon dukungan doa kepada seluruh Bapak hamba Tuhan dan jemaat untuk mendoakan saya yang saat ini mengalami sakit demam tinggi, sakit kepala, lemas, serta cacar di seluruh tubuh. Muncul cacar di seluruh tubuh. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit yang saya alami. Atas dukungan doa seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Haleluya. Pemohon doa keluarga Haryadi Matondang, Boru Situmorang. Baiklah, supaya nanti kita jangan lupa membawain dalam doa yang akan dipimpin Bapak Pendeta kita dan juga minyak yang dibawa oleh jemaat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan dengan pujian penyembahan. Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Karena Kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. diangkat dan dipulihkannya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan Yesus.
Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah kita sehati, satu roh di dalam ibadah kita, secara khusus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebab saya menyadari banyak kekurangan dan kelemahan saya di hadapan Tuhan. Supaya Tuhanlah yang berbicara bagi kita hari ini. Sebagaimana firman Tuhan yang saya ambilkan dari Galatia pasal 2 ayat 20 sampai dengan 21. Saya tetap merindukan kita sama-sama membacanya. Firman ini sudah sering kita dengar. Kalau sudah kita temukan, kita baca 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah-Nya yang begitu besar bagi kita. Sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia seperti yang sudah beberapa hari yang lalu kita peringati tentang kelahirannya. Dia datang bukanlah atas kehendaknya sendiri, dikatakan firman Tuhan. Tetapi dia diutus oleh Bapa dari sorga, yaitu lewat Roh Kudus yang menjelma menjadi manusia. Dan dia, dikatakan firman Tuhan, menanggung penderitaan demi menyelamatkan umat manusia. Itulah yang sangat kita syukuri saudaraku, hingga pada hari ini kita masih diberikan Tuhan waktu yang sangat indah ini untuk selalu dengar-dengaran dan menjadi pelaku firman. Namun di dalam semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lewat tulisan daripada Rasul Paulus ini mengingatkan kita semua. Dia mengajar kita untuk mengerti bagaimana dia hidup di dalam Tuhan. Sebab dikatakan lewat firman Tuhan yang kita baca ini, bahwa hidupnya yang dia hidupi ini bukanlah lagi hidup secara daging, tetapi hidup secara roh. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang menjadi suatu renungan bagi kita semua. Sebab jikalau manusia itu masih hidup dalam pimpinan daging, manusia itu belum mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Namun seperti yang sangat sering kita dengar di dalam perkataan firman Tuhan, bahwa apa yang lahir dari daging itu adalah manusia daging yang hidupnya secara daging dan tabiatnya secara daging juga. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, jikalau kita mau hidup
bukan lagi secara daging di dalam dunia ini. Kita harus mau dipimpin Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang menjadi pengendali dalam segenap hati atau segenap hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes itu berkata, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 6 itu yang sangat sering bagi kita. Dan yang menjadi suatu, yang menjadi renungan khusus bagi hati kita semua. Di sana dikatakan firman Tuhan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kita yang lahir dari daging ini, kita dibesarkan di dalam daging yang dalam keadaan berdosa. Oleh karena kita hidup di dalam daging dalam keadaan berdosa, maka dikatakan di dalam firman Tuhan, Dia mengutus seorang nabinya yang Dia tentukan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus saat Dia melakukan pekerjaannya untuk meneruskan pekerjaan itu dalam kesiapan kesempurnaan, bukan lagi secara daging yang berdosa. Dari sini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, lewat baptisan air yang sudah kita lakukan, dikatakan di dalam firman Allah, disitulah dosa kita, dosa keturunan nenek moyang yang kita warisi, dan segala dosa perbuatan-perbuatan kita sebelum kita masuk ke dalam baptisan air itu, di sanalah dikuburkan. Dan di sanalah kita dikatakan firman Tuhan dibaharui menjadi manusia baru atau manusia lahir baru, menjadi manusia yang sudah diperkenankan Tuhan melakukan kehendaknya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, untuk melanjutkan pekerjaan itu, supaya Tuhan Yesus berkenan kepada kita, dikatakan firman Tuhan Saudaraku, kita bukan lagi menuruti segala tabiat daging yang sudah kita kuburkan lewat baptisan air yang kita lakukan. Tetapi kita membutuhkan ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, dikatakan firman Allah. Itulah sebabnya saudaraku, saat Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari, dikatakan Yesus berkata kepadanya bahwa apa yang lahir dari daging adalah daging, apa yang lahir dari roh adalah roh. Ini saudaraku kita tahu menjadi polemik di dalam pendirian daripada Nikodemus. Karena dia berpikir, bagaimana mungkin saya sudah tua harus masuk kembali ke dalam rahim ibu saya supaya aku lahir kembali. Namun saudara yang terkasih di dalam firman Tuhan yang kita sudah masing-masing mengerti, dikatakan dalam firman Tuhan itu, jikalau kamu tidak lahir secara roh, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Jikalau kamu tidak lahir dari air dan dari roh, dikatakan kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah saudaraku yang menjadi suatu
perjuangan bagi hamba-hamba Tuhan untuk menjelaskan bagaimana manusia itu supaya layak di hadapan Tuhan. Kita mengerti, saudaraku, dikatakan di dalam Alkitab kita ini, ahli Taurat dan Farisi sebagai pengajar firman Allah di dalam bait Allah, Yesus berkata bahwa mereka tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Karena tidak ada, saudaraku, dikatakan firman Tuhan, kalau dia tidak masuk di dalam baptisan air, jikalau dosanya tidak dikuburkan, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itulah, saudaraku yang terkasih, Yesus berkata kepada Nikodemus itu, engkau harus lahir kembali dari air dan roh. Karena dengan rohlah, saudaraku, kita semua mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Bahkan firman Tuhan berkata, roh itulah yang mengajar kita. Roh itulah yang menjadi suatu jaminan bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Dan tak ada, saudaraku, Roh Kudus di dalam hati kita, kita tidak dipercayakan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Itulah sebabnya, saudaraku yang terkasih, dalam Yohanes 2 ayat 24, di sana dikatakan firman Tuhan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang memberi kesaksian untuknya, dikatakan firman. Karena Yesus, saudaraku, di dalam dunia ini dikatakan firman Tuhan, tidak perlu dunia ini menjelaskan siapa mereka yang sudah diinginkan Tuhan menjadi hamba-hambanya, menjadi umat percayanya. Karena dia tahu seluruh hati manusia, dikatakan firman Tuhan. Sebagai manusia yang lahir dari daging, kita tahu, saudaraku, kalau pemazmur itu berkata di dalam Mazmur 51 ayat 5 itu, bahwa di sana pemazmur itu berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Kita boleh merenungkan, saudaraku, yang dimaksud oleh pemazmur ini, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Berarti, saudaraku, selama kita masih dalam kandungan itu pun, kita sudah dalam keadaan berdosa. Jadi kalau ada orang berkata bahwa manusia yang baru lahir itu tidak mempunyai dosa, itu, saudaraku, mereka mempunyai pengertian yang tidak sempurna di dalam keimanan mereka. Dari sanalah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita boleh merenungkan bahwa kita sangat membutuhkan pembaharuan daging ini. Kita juga merindukan pembaharuan roh kita, supaya tabiat daging dengan tabiat roh yang ditanamkan Tuhan di dalam diri kita boleh berjalan bersama, bergandeng bersama, menuju jalan yang sama, sehingga manusia itu menjadi satu roh, satu tujuan dengan kehendak Allah. Puji nama Tuhan Yesus. Dari sanalah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Yesus sendiri seperti yang saya katakan tadi, karena ahli Taurat dan Farisi menolak baptisan air itu, berarti menolak rencana Allah di dalam diri mereka, dikatakan Yesus. Jadi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Kalau masih ada anak-anak muda kita di gereja ini yang belum mau dibaptis seperti baptisan Yohanes, saudara boleh mengambil kepastian di dalam dirimu bahwa engkau harus melakukan itu supaya berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan boleh berkenan bagi kehidupanmu sendiri. Artinya saudaraku, dengan ketidakmauan mereka dibaptis oleh Yohanes itu, berarti mereka menutup pintu hati mereka untuk diberkati oleh Tuhan. Dengan menolak baptisan Yohanes itu, berarti menolak pintu kemurahan Allah masuk ke dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak mau diperbaiki dan dikendalikan oleh Tuhan secara roh. Sebab Allah itu adalah roh, dikatakan firman Allah. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita yang sangat mendengar firman Tuhan, kita yang sudah sangat banyak merenungkan firman Allah, jangan mengabaikan kepenuhan Roh Kudus itu di dalam diri kita. Sebab Paulus berkata Roh Kudus itulah sebagai jaminan bagi kita untuk memperoleh kerajaan sorga yang sudah dijanjikan itu. Roh Kudus itulah sebagai meterai, dikatakan firman Tuhan. Saya saudaraku merenungkan meterai ini, kalau saya mengingat saat saya berangkat dari kampung, rupanya orang tua saya juga meninggalkan kampung kami. Tanah itu dulu belum ada saudaraku surat-suratnya yang termeterai. Maka apa yang terjadi saudaraku? Maka ada orang yang menjual tanah itu karena tidak ada pemiliknya, dikatakan di sana. Dan mereka mengaku-ngaku bahwa sayalah yang sedang menjual tanah itu kepada mereka. Karena kebetulan mereka itu satu marga dengan saya dan satu keluarga. Bayangkan saudaraku, karena tidak ada surat itu, mereka boleh memperjualbelikan itu. Tetapi mungkin kalau ada surat tanah itu pada waktu itu, sekarang pun saya bisa menuntutnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita yang sudah mau menerima Yesus di dalam diri kita, karena dialah yang menciptakan seluruh yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Kalau kita sudah ada di bumi ini, tetapi kita belum berdamai dengan apa yang dicipta Allah di surga. Belum berdamai saudaraku. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib di Golgota. Kalau Paulus berkata kepada sidang jemaat di Kolose pasal 1 ayat 16. Di sana saudaraku Paulus berkata, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Coba saudaraku kita renungkan. Segala sesuatu dicipta Allah. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bagi kita semua yang sudah menerima nama Yesus itu dan sudah melakukan semua aturan-aturan untuk masuk menerima pengajaran Kristus, terutama dikatakan tadi di dalam baptisan air itu, kita boleh melanjutkan tingkatnya, dikatakan menerima Roh Kudus.
Kalau di dalam Paulus berkata bahwa Roh Kudus itu tanda milik Allah. Tanda milik Allah. Jadi kalau kita sudah menerima Roh Kudus di dalam dunia ini, berarti kita sudah menjadi milik Allah. Tadi dikatakan di dalam Kolose ini, saudaraku, Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang di sorga, di langit maupun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk manusia, yaitu kita. Dari sinilah, saudaraku, kita harus menyadari tidak ada jalan lain untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga itu. Tanpa Yesus mati di kayu salib di Golgota, kita tidak mempunyai kesempatan untuk masuk ke surga. Karena di surga itu dikatakan firman Tuhan, tidak ada yang sudah melakukan dosa di sana. Yang tinggal di surga itu adalah yang kudus. Sama seperti Bapa yang mencipta segala sesuatu di dalam kekudusan. Maka di suatu saat Yesus berkata, saat ada pengadilan mau masuk ke dalam kerajaan surga, ada yang sempat masuk, saudaraku, ke dalam pintu itu, pintu masuk itu. Maka dikatakan saat pemilik itu masuk, dia melihat ada yang tidak mempunyai pakaian pesta. Dia berkata, bagaimana engkau masuk ke sini? Bagaimana engkau masuk ke dalam perjamuan ini tanpa mempunyai pakaian pesta? Dikatakan Yesus. Maka firman Tuhan berkata, tangkap dia dan lemparkan ke dalam jurang maut yang paling dalam. Kalau saya merenungkan, saudaraku, ini mungkin suatu tipuan daripada umat manusia yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah percaya mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhan, yang memasuki persekutuan dan perjamuan kudus di dalam dunia, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman. Sebab dikatakan firman Tuhan, saudaraku, kalau dia tidak menjaga hatinya, kalau dia tidak mengimani benar-benar bahwa Yesus itu sudah mati dan darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia, jangan dia ikut dalam perjamuan kudus. Sebab dikatakan firman Tuhan, itulah sebabnya banyak di antara kamu yang sakit dan ada juga yang mati oleh karena mengikuti perjamuan kudus itu tanpa menjaga hatinya di dalam kekudusan. Dari sini, saudaraku yang terkasih, kita harus merenungkan, baik di dalam hidup kita, di dalam dunia ini, saudaraku, supaya kita menjaga diri kita. Jangan kita mengira, saudaraku, kalau bapak kita sebagai pendeta, anak-anaknya sudah menjadi kudus. Tidak. Kalau suaminya menjadi hamba Tuhan, istrinya sudah kudus. Tidak. Kalau dia tidak sempurna di dalam mengikut Tuhan dan tidak percaya seperti dikatakan firman Allah, siapapun mereka tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam kerajaan surga itu. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saat siang hari ini kita harus semakin merenungkan perjalanan hari-hari hidup kita ini, supaya kita semua semakin dewasa di dalam mengikut Tuhan. Semakin dewasa di dalam mengikut Tuhan, artinya, saudaraku, tidak seperti dikatakan firman Tuhan, tidak seperti kanak-kanak lagi. Karena dikatakan Paulus, kekanak-kanakan itu tidak dapat menerima pengajaran yang keras. Tetapi dia hanya mampu menerima kalau disanjung.
kalau dia dipuji, kalau dia diangkat-angkat. Bukan seperti itu lagi saudaraku, kita yang sudah lama terpanggil ini saudaraku yang terkasih. Itulah sebabnya saudaraku, firman Tuhan berkata, di dunia ini Yesus berkata, apa dikatakan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Di sana Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya. Kalau sudah kepada Yesus diberikan kepercayaan tentang sorga dan bumi, mengapa lagi saudaraku masih ada di antara kita yang tidak percaya kepada Yesus? Mengapa masih ada yang tidak percaya kepada Yesus? Mereka percaya kepada nama lain. Ada yang bernama Yahweh, ada yang nama El-Shaddai dan sebagainya. Padahal Yesus itulah jaminan dan itulah pintu masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada nama lain dikatakan firman Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia. Tetapi oleh tipu daya kegelapan dunia ini yang mempermaikan kelicikan-kelicikan mereka, dikatakan firman Tuhan, dengan tipu daya mereka seperti si iblis itu menipu, yaitu Hawa dikatakan firman Tuhan. Itulah membuat mereka selalu kembali kepada tabiat daging mereka. Kalau kita tahu saudaraku apa yang dikatakan iblis kepada perempuan itu. Dengan jujur perempuan itu berkata, Allah berkata bahwa kami tidak boleh memakan kedua pohon itu pengetahuan baik dan jahat. Tapi iblis berkata, itu tipu daya itu supaya kamu jangan sama seperti dia. Makan sajalah. Dasar tabiat mata manusia ini dan hatinya kalau tidak dapat dikendalikan saudaraku, itulah yang membawa dia kepada maut. Karena keinginan mata ini saudaraku kalau kita tidak dapat mengendalikannya, maka hati kita juga akan terpengaruh. Maka bibir mulut kita juga akan mengatakan apa yang mereka inginkan di dalam hati mereka, yang di dalam pikiran mereka, sekalipun itu bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah manusia daging saudaraku. Tetapi kalau manusia itu sudah hidup di dalam roh, dikatakan firman Tuhan, manusia itu seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan Paulus, aku tidak hidup lagi secara daging, tetapi hidup secara roh yang dikendalikan oleh roh Allah. Itulah sebabnya saudaraku, jangan kembali lagi kepada tabiat lama itu. Jangan kembali lagi. Jangan kalau kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah di dalam kehidupan ini, menjadikan berkat itu menjadi menutup hati kita untuk berserah kepada Tuhan. Jangan saudaraku yang terkasih. Karena dikatakan firman Tuhan semakin banyak pun harta kita, semakin banyak juga yang menghabiskan. Yang ada bagi kita hanya melihat saja. Semakin bertambah harta itu tapi kita tidak menikmatinya. Tidak menikmatinya. Kalau Tuhan mau dikatakan mencabut nyawa kita kemanapun, kemana semua harta itu. Maka jangan saudaraku kita timbun harta itu tetapi kita mengabaikan Tuhan yang memberkatinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau saya, maaf kepada sektor kami Filipi, saya selalu katakan, kalau dulu kita
Saat ibadah pertama sekali sektor di Filipi ini, kita tidak ada yang sanggup mengontrak rumah. Kita semua masih tinggal di kios. Bahkan saya sampai anak 3 saya, rumah yang saya kontrak itu masih 3 kali 4. 3 kali 4. Tetapi sesudah kita diberkati Tuhan, saya bilang, yang tadinya kita mau melakukan 2 puasa seperti yang ditetapkan dalam gereja kita. Tetapi sekarang ini, seperti dikatakan Guru Marbun, sejak Pendeta Sagala meninggalkan sektor Filipi sampai saat ini tidak ada seorang pun dari jemaat Filipi, kecuali mungkin Ibu Pendeta Lubaraja kalau hari Sabtu. Lain dari situ tidak ada, saudara. Semua sibuk di dalam harta dunia yang dia terima, tidak bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kapan kita dapat meninggalkan tabiat daging itu? Kapan kita semakin bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan itu? Kapan kita memelihara kesatuan roh itu dengan Tuhan? Seperti dikatakan Paulus kepada sidang jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 3 dan 5 di sana dikatakan, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Saudaraku yang terkasih, bukan lagi satu daging kita, tetapi sudah lebih condong kedagingan kita ini kepada dunia, kembali kepada tabiat yang lama itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang sudah dilahirkan dari daging, dikatakan Yesus kepada Nikodemus, kita berasal dari daging yang berdosa. Itulah sebabnya kita perlu pembaharuan dalam baptisan air. Sebab di dalam baptisan air segala dosa kita, mulai dosa keturunan nenek moyang kita, dikuburkan. Tetapi dalam baptisan Roh Kudus yang menjadikan kita menjadi manusia roh. Sebenarnya saudaraku, kita bukan lagi manusia daging. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus Allah, kita sudah menjadi manusia roh yang dikendalikan oleh Roh Allah. Yang hati kita dan pikiran kita hanya tertuju kepada kehendak Allah. Dengan suara Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, mengajar kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Manusia daging itu hanya mampu berbicara secara daging, tetapi manusia roh dapat berbicara kepada Allah. Haleluya. Manusia roh itu dapat berbicara kepada Allah lewat doa-doa kita. Dikatakan saat kita berdoa dengan bahasa roh, dikatakan bukan lagi daging kita, bukan lagi akal pikiran kita yang berdoa kepada Allah, tetapi roh kita lah yang berdoa, dipimpin oleh Roh Allah yang ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan sampai engkau jual Roh Allah yang ada di dalam tubuhmu, di dalam dirimu. Sama seperti dalam dunia ini, sekali kita memiliki meterai tanda milik di dalam tanah yang kita miliki, tetapi itu masih bisa kita jual. Bagaimana kita menjual Roh Allah yang ada di dalam diri kita? Dengan mengabaikan perintah Tuhan, dengan tidak taat kepada peraturan-peraturan Tuhan, dengan mata yang tidak dapat kita kendalikan, kita menjual seperti anak daripada Adam itu, yang dikatakan
menjual imannya, menjual hak sulungnya itu dengan sepiring kacang merah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jangan sampai saudaraku oleh karena keinginan daging ini kita mengabaikan lagi anugerah Tuhan. Jangan mengabaikan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Itulah sebabnya saudaraku, kita yang sudah diperbaharui dari manusia daging itu menjadi manusia roh. Karena roh Allah lah yang membuat kita dikatakan saat Yesus datang ke dalam dunia, kita menjadi diciptakan menjadi manusia roh, dapat melihat Allah bertemu muka dengan muka, dikatakan firman Tuhan. Karena tidak ada manusia daging yang dapat melihat Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kalau Rasul Petrus berkata di dalam tulisannya di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 11. Di sana ada firman Tuhan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Diperkenankan masuk ke dalam kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Perlu kekudusan, perlu mengawasi diri kita, perlu menjaga etika cara hidup kita di dalam dunia ini supaya kita jangan sampai lemah dan mengikut kelicikan-kelicikan dunia yang dipermainkan oleh dunia ini. Itulah sebabnya perlu kita memberi diri kita dipimpin Roh Kudus. Sesungguhnya saudaraku, seperti saya katakan tadi, kalau kita sudah menerima Roh Kudus di dalam diri kita, bukan lagi kita menjadi manusia daging lagi, tetapi kita manusia yang sudah hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh. Bukan lagi dipimpin oleh akal pikiran manusia lagi. Tetapi kita dikendalikan oleh Roh itu. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih, Galatia pasal 5 ayat 18. Paulus berkata di sana dengan perkataan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Haleluya. Tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, artinya tidak lagi di dalam hukuman daging. Karena hukum Taurat itu dikatakan harus pengorbanan dengan domba, dengan kambing dan lembu dan sebagainya. Tetapi bagi kita pengorbanan dikatakan lewat darah Yesus. Yang sangat mahal dikatakan di dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan firman, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya saudaraku, tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang sudah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sekalipun memang terkadang kita lemah, tetapi kita kembali dikendalikan Roh itu. Saat kita mau jatuh, Roh itu mengingatkan kita. Karena dengan Roh itulah kita berkomunikasi dengan Allah seperti dikatakan pengamsal itu. Allah menaruh Rohnya di dalam hati kita. Sebab Rohnya itulah sebagai pelita menerangi hati kita, meneliti, menyelidiki. Dan semua apa yang ditemukan oleh Roh itu di dalam hati kita dan pikiran kita, itu disampaikan Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya tidak perlu manusia dikatakan firman Tuhan menjelaskan kepada Allah bahwa kita sedang melakukan dosa. Tidak perlu. Kalau itu yang terjadi berarti Tuhan yang kita sembah itu masa sama dengan hakim dunia. Perlu saksi.
Itulah sebabnya saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Paulus selalu mengingatkan kita, Korintus 5:11 dikatakan, tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang demikian jangan kamu sekali-kali makan bersama. Jangan makan bersama dengan mereka. Kalau saya dulu mungkin boleh saya katakan, dengan pemabuk ini saya sangat sering dulu saudaraku bergaul. Karena saya kurang mengerti firman Tuhan. Sebab sekalipun saya sebagai anak hamba Tuhan dari Sumatera Utara, karena seperti yang kita tahu, tidak ada teguran kepada orang yang minum alkohol di Sumatera Utara. Jadi itu menjadi suatu kebiasaan bagi orang Kristen, bagi umat yang percaya kepada Kristus. Bahkan saya pernah saudaraku dikejutkan seseorang pada saat saya bertanya kepadanya, berkata seperti ini, mengapa anak-anak perempuan orang Batak itu sepertinya kurang cantik wajahnya dibandingkan dengan suku-suku lain di negara kita ini. Tetapi sekarang ini saudaraku banyak artis dari orang Batak dengan wajah yang cantik. Hanya satu dikatakan saudaraku jawabannya. Karena sejak anak itu lahir dari kandungan, dia sudah disuguhi dengan alkohol. Ibunya yang minum alkohol, diminumkan kepada anaknya, sehingga sama seperti keras alkohol itu, demikianlah wajah anak yang lahir itu. Saya terkejut saudaraku. Apakah saudara dapat menerima atau tidak? Kita boleh memperhatikan saudaraku, anak-anak kita yang di kota ini sekarang, rata-rata sama dengan anak yang lain. Tetapi kita yang masih kelahiran tahun 60 ke atas, ya kalau dibandingkan anak sekarang kita masih nilai 4. Ya. Artinya saudaraku, tabiat lama itu bukan saudaraku membuat kebahagiaan bagi kita. Tetapi tabiat lama itu mengandung sesuatu kerugian bagi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kolose 1 ayat 20 dikatakan di sana, oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Inilah kebahagiaan kita saudara. Oleh kematiannya dan darahnya yang tercurah dikatakan, sekarang diperdamaikan, itu Kolose 1 ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dia yang menempatkan kita tidak bercacat lagi di dalam pemandangannya, karena kita sudah taat dan tunduk kepada segala firman yang disampaikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bagi kita pada saat siang hari ini, mari saudaraku kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu mencari makan sehari-hari, bukan. Sebab di dalam Kolose dikatakan orang tidak mau bekerja jangan makan. Kita butuh saudaraku dalam hidup ini mencari makan, tetapi bukan lagi seperti cara dunia. Bukan lagi saudara.
Dari sinilah Bapak Ibu Saudaraku kita belajar dan belajar kembali. Merenungkan dan merenungkan sebuah firman yang kita dengar itu. Supaya dengan demikian perjalanan hidup kita seturut dengan pikiran Allah, seturut dengan gambar Allah. Saya pernah merenungkan saudaraku tentang gambar ini. Saya pernah saudaraku melihat istri saya dulu karena memang mengerti menjahit baju. Dia sebelum dia menjahit, dia sudah menggambar pola dulu. Sesudah dia ukur badannya, dibentuk polanya, digunting, ditempelkan kepada bahan. Maka sesuai dengan pola itulah pakaian yang akan dijahit. Demikian juga kita sebenarnya saudaraku. Pola Allah, ada gambaran Allah di dalam diri kita. Supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Ada pola Allah. Itu gambar Allah dikatakan di sana saudaraku. Gambar Allah itu bukan hanya wajah Allah, tidak saudara. Tabiat kedagingan kita ini harus seturut dengan gambar Allah, yaitu aturan firman yang sampai kepada kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, biarlah firman yang kita dengar mendatangkan sukacita bagi kita dan Tuhan dimuliakan dalam semua. Haleluya. Kita serahkan sawah berita kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, semua berlutut. Kau berikan hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah menyucikan, darah menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku berserah, jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu,
Darahmu menyucikan, nyatakan Kaulah kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah. Hanya salib-Mu karena salib-Mu ku hidup. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, Bapa Surgawi, Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami manusia utama, Engkau ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Engkau telah tebus kami dengan darah-Mu yang tercurah dari salib Golgota. Engkau basuh kami dan Engkau layakkan kami. Engkau angkat kami menjadi keturunan Abraham, orang yang berhak untuk masuk dalam hidup yang kekal. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, Engkau yang selama ini memelihara, menggembalakan kami, menjagai, membuat kami berlanjut untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami hidup di dalam hidup yang kekal itu bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan yang telah mengaruniakan Roh Kudus-Mu bagi kami, mengajari kami, menuntun kami, membuat kami mengerti untuk berserah menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, untuk bersungguh-sungguh berupaya menyenangkan hati Tuhan sepanjang hari hidup kami. Bapa, kami serahkan semua pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang bekerja terus mempermuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, dan pengajaran-Mu yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rancangkan supaya dihidupi, dimengerti, dikerjakan oleh jemaat-Mu
dengan rela hati kami meninggalkan keinginan daging ini dan polos memperhatikan perkara surga, perkara hidup kekal yang Engkau telah persiapkan. Itulah kiranya hati yang menyala-nyala dalam kami, dan kami betul-betul bersiap terus memuji membesarkan nama-Mu, membaca firman-Mu, merenungkannya, mengukirkannya dalam hati kami, mengerjakannya dengan benar, sehingga Engkau dengan firman-Mu bertahta dalam hati jiwa roh kami. Tubuh jiwa roh kami menjadi rumah kediaman roh-Mu. Kami hidup terus di dalam kekuatan sorga, dan kami berlanjut berbuah lebat, mendatangkan kepujian, kemuliaan, keagungan bagi nama-Mu. Bapa Surgawi, kami harapkan kasih karunia Tuhan, kami mohonkan kuasa surgawi, penuhi kami terus kekuatan-Mu, baik dalam tubuh kami maupun roh kami, supaya melimpah mengerjakan di dalam kami hikmat Allah, pengetahuan surgawi, sehingga kami berlanjut menjadi umat yang bersungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, termulialah Engkau, teragunglah Engkau, Engkau yang maha besar. Dan demikian siang hari ini kami berdoa supaya Tuhan terus memelihara, menggendong kami, membawa kami di dalam rancangan-Mu seperti Mazmur 23, di mana Engkau gembala kami yang telah rela membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang hidup, dan di hadapan yaitu musuh-musuh kami Engkau persiapkan makan minum kami, dan kami mempermalukan musuh kami, dan musuh tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Itulah kiranya Tuhan yang Tuhan terus kerjakan, bentengi, pagari kami dengan sepenuh hati, sehingga dalam nama Yesus ada sukacita besar. Kami juga serahkan kepada Tuhan untuk sampai sore hari nanti mujizat-Mu, malaikat dan bala tentera-Mu pagari tempat ibadah ini supaya cuaca yang baik, apalagi dalam Natalan sekolah minggu nanti sore. Tuhan, hadirlah Engkau terus, nyata Engkau terus buatkan cuaca sangat baik, dan buatkan Tuhan tetap yaitu listrik tersalur dengan baik. Kami harapkan suasana surgawi dituntun, dihidupi oleh Tuhan yang memimpin ibadah kami seluruhnya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami serahkan kepada Tuhan di dalam hari ini. Kami mohon Tuhan terus mendengarkan kami. Kami masih angkat pujian kepada Tuhan. Saya ajak kita mengangkat pujian. Kita doakan saudara Haryadi ini supaya Tuhan sehatkan dia, Tuhan pulihkan dia. Kalau ada pelanggarannya, supaya hati-hati, jangan ikuti keinginan daging, ikuti keinginan pikiran duniawi, tetapi betul keluar dari segala dosa, sehingga Tuhan jagai dan sehatkan, pulihkan. Kita doakan juga minyak yang ada ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa surga, inilah kami yang datang menghadap hadirat-Mu atas permohonan doa dari Haryadi Matondang Borsitumorang ini Tuhan, di mana Engkau telah tahu penyakitnya apa Tuhan. Dalam hal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama kami mohon pengampunan dosa, pelanggaran mereka apapun itu, tolong Engkau Tuhan melapangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, seluruh sakit penyakitnya dilenyapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh kekuatan musuh, penyakit apapun yang muncul itu, dalam nama Yesus, demam tinggi, sakit kepala, lemas, serta muncul cacar dalam semua tubuhnya, dalam nama Yesus kami lenyapkan. Tuhan Yesus, pulihkan tubuhnya. Sadarkan dia untuk taat setia beribadah kepada Tuhan, untuk bersandar sepenuh kepada Tuhan, sehingga dalam nama Yesus dia sehat dan pulih, panjang umur, serta Engkau bekerja terus membangun hati jiwa rohnya untuk setia kepada Tuhan. Di hadapan kami Tuhan, banyak minyak di bawah jemaat Tuhan yang kami serahkan kepada Tuhan. Engkau Tuhan nyatakan kuasa-Mu, turunkan hadirat-Mu memenuhi seluruh minyak ini. Engkau dengan Roh Kudus penuhi minyak ini Tuhan, dan darah-Mu mengalir dalam seluruh minyak ini, sehingga dalam nama Tuhan Yesus Kristus minyak ini dipergunakan. Siapapun yang mempergunakan, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, disehatkan. Kami harapkan seluruh pekerja roh jahat iblis setan dilenyapkan dari tubuh jiwa roh semua umat-Mu yang mempergunakan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan minyak ini. Haleluya. Demikian Tuhan, kami mohon supaya berlanjut kasih karunia-Mu untuk semua kami jemaat-Mu, mengajar kami mengerti ini sudah zaman akhir dan Engkau sudah akan segera datang, supaya kami polos hatinya, tidak mencintai yang kelihatan ini Tuhan, tidak berjuang untuk yang kelihatan ini Tuhan, tetapi apa yang Kau katakan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 24, supaya firman itu kami pegang teguh, percaya Engkaulah jawaban, Engkau pemelihara tubuh jiwa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam rumah tangga semua jemaat ini sadarkan supaya utamakan ibadah, utamakan menyembah Tuhan demi hidup kekal. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam penjara, tetapi lepaskan kami dari karena Engkau dan kuasa
dan kemuliaan sampai selamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menggembalakan seluruh sidang jemaat Tuhan, sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput orang percayanya. Haleluya. Amin. Kami bawa korban pujian. Korban ucapan syukur, syukur kami persembahkan bagi dan korban kegirangan itu juga bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, nari lompatlah, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Puji Tuhan.